Oke, baik. Ini sudah terkumpul ada 15 siswa. Kayaknya kita mulai saja. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Baik, Bu. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Dan tidak ada yang sakit. Mungkin ada teman kalian tadi yang sakit. Semoga cepat sembuh. Dan tidak bisa bergabung di Zoom ini. Oke, baik. Kelihatannya ini sudah siap semua untuk kita lanjutkan materi tentang layanan BK. Ya, tapi sebelumnya masih tetap semangat ya? Masih tetap semangat? Semangat, Bu. Masih tetap semangat, silakan kasih jempolnya dulu. Jempolnya mana? Oke, berarti masih tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat pembelajaran daring ini. Kita terus lanjutkan sampai dengan akhir tahun ya. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan juga, semoga nanti Januari kita bisa bertemu di tatap muka. Ya, mau tidak mau kita harus ngikutin ini. Baik, sebelum kita mulai layanan BK hari ini, ya, Ibu kasih semangat dulu untuk kalian agar tetap terus semangat, jangan kendor pembelajaran daring ini. Jangan bosan, jangan jenuh ya. Memang keadaan kita seperti ini mau tidak mau harus pembelajaran. Ya, silahkan. Belajar daring menyenangkan. Ya, harus belajar menyenangkan, Pin. Benar, Alvin. Jangan bosan. Pokoknya gimana caranya supaya senang terus. Pokoknya yang penting kalian pembelajaran itu nyaman. Jangan merasa bosan. Aduh, tugas lagi. Aduh, ini lagi. Nah, biasanya ngeluhnya seperti itu ya. Memang mau tidak mau harus kita jalani. Oke. Silahkan yang mau memimpin doa untuk memulai dari layanan BK kita hari ini. Silahkan, siapa saja boleh. Apin, pimpin doa lagi, Pin. Ya, Bu. Ya, silakan. Marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum mengikuti pelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik Alvin, terima kasih telah memimpin doa kita pada hari ini. Untuk kesepakatan waktu dulu ya, kesepakatan waktu kita disediakan oleh pihak sekolah itu kurang lebih 30 menit lamanya, karena takutnya nanti terbentur dengan jadwal pelajaran lain. Tadi Ibu sudah konfirmasi dengan Ibu Ning ya, jadwal kalian Ibu minta waktunya, Ibu sudah izin. Kata beliau boleh, silahkan Bu Kori pakai. Bentar. Silahkan digunakan waktunya sampai dengan 30 menit. Oke, baik. Untuk layanan BK kita hari ini, Ibu mau mengambil materi tentang Bersyukur. Oke, tentang bersyukur ya. Apakah terlihat? Tentang dahsyatnya keutamaan bersyukur ya. Kenapa Ibu ambil ini? Ini kemarin Ibu lihat dari angket permasalahan atau daftar cek masalah kemarin yang Ibu bagikan ke kalian. Ada kan yang sudah kalian isi itu? Nah, itu kebanyakannya poinnya nomor 1 yang dipilih. Ya, Bu. Karena masih kurang ini, Bu, katanya. Saya masih kurang disiplin dalam beribadah. Nah, makanya nih Ibu masukkan dasarnya bersyukur itu bersangkut paut tentang ibadah kalian. Ya, ibadah menurut agama masing-masing, ya termasuk dengan bersyukur ini juga termasuk ibadah. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau minta pengalaman kalian, menurut kalian bersyukur itu seperti apa sih? Ya, siapa tahu ada
teman kah, atau saudara, atau kakak kalian yang merasa ada teman yang kurang bersyukur? Boleh diceritakan, boleh dibagi pengalamannya di sini. Ayo, silakan siapa duluan? Silakan siapa aja. Kita berbagi pengalaman. Silakan. Silakan bukakan mic-nya, buka aja mic-nya. Abed dulu mungkin? Atau Alpin, Nggak silakan. ada sih Bu teman. Ya. Kurniawan, atau siapa yang mau ngomong duluan? Berbagi pengalamannya tentang bersyukur itu seperti apa sih sebenarnya? Alpin mau Pin? Duluan Pin? Boleh, Bu. Ya silakan. Menurut Alpin gimana? Menurut saya bersyukur itu bukan sekedar menerima, tapi kita juga harus menjalankannya dengan sepenuh hati agar semuanya berjalan dengan baik. Bukan Ya, hanya sekedar menerima. oke. Ada lagi Pin? Saya rasa cuma itu, Bu. Iya. Bersyukur itu menerima dengan apa saja yang sudah kita punya ya, apa saja yang sudah dikasih sama Allah. Selain itu apa? Ada lagi yang lain berbagi pengalamannya? Mungkin mau menceritakan temannya mungkin, Bu. Ada Bu, teman saya Bu, dia kurang bersyukur. Contohnya seperti apa gitu misalnya. Agnes, apakah mau memberikan pengalamannya? Ferdinand, boleh bagi pengalaman tentang bersyukur itu seperti apa? Oke. Jadi dulu saya Bu. Oke, Emang yang gak mulai. jelas bang orangnya Bu. Jadi Kenapa? dia tuh sampai nggak mau sekolah tuh nah Bu. Tapi gara-gara nggak dibeliin HP ya. Bukan nggak dibeliin HP, tidak sesuai ekspektasi ya. Terus? Jadi barang yang dia mau tuh dibeliin, tapi mereknya nggak sesuai dengan harapan dia, sampai nggak mau Oh, sekolah. iya, 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 iya. Tidak terpuji sekali. Oh, kalau menurut Ferdinand gimana sikap sifat yang seperti itu? Anak seperti itu? Ambil yang ada, gunain yang ada aja sebenarnya Bu. Nah, berarti sudah mulai paham ya yang Ibu share materi kemarin. Memang kalau menurut Ferdinand ada temannya yang tidak ini, Alvin ngapain sih, Pin? Kalau memang ada teman kalian contoh seperti itu ya, dia tidak mau sekolah kalau tidak dibelikan HP baru. Nah, itu sudah bisa kita lihat bahwa dia itu kurang bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh orang tuanya, ya. Ya memang sih mungkin yang diberikan HP hanya HP untuk SMS dan telepon ya, HP besenter kata orang itu, tidak Android. Ya mungkin keadaan orang tuanya memang seperti itu. Kemudian bisa dianggap mohon maaf kurang mampu ya untuk membelikan HP Android. Ya sudah terima saja. Nah, ini seandainya terjadi di kalian, itu kita harus belajar untuk bersyukur menerima keadaan. Walaupun orang tuanya kerjanya nggak netap atau serabutan ya kata orang Banjar itu, bisa kerja bisa enggak, ya mau tidak mau harus diterima. Itu sudah keadaan kita. Tapi tenang saja, itu semua bisa kalian keinginan kalian itu bisa tercapai dengan cara kalian bersyukur dengan menerima apa adanya dulu. Siapa tahu nanti setelah ini ada rezeki lain, nanti orang tua kalian bisa menggantikan dengan memberikan HP yang baru, yang Android. Nah, itu contoh menurut Ferdinand. Contoh lain gimana? Pengalaman yang lain? Atau pengalaman pribadi kalian? Pernah kejadian gitu misalnya apa gitu? Atau mungkin masuk sekolah di SMK 1, mau mah kalau nggak ada motor baru, misalnya gitu ya. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Ada nggak? Enggak. Belum pernah Bu, kalau Ya. pribadi. Belum. Jangan sampai Berarti itu suatu saat terjadi ya. akan. Ya, kalau pengalaman siswa yang dulu yang pernah Ibu tangani, ada yang seperti itu, dia putus sekolah ya, akhirnya tidak mau sekolah karena tidak dibelikan HP baru motor baru sama mamahnya, karena katanya dia kan jurusan otomotif, jadi harus HP baru. Padahal di SMK 1 tidak menuntut untuk motor baru, walaupun jurusannya jurusan TKR, teknik kendaraan ringan, karena itu kayaknya alasan dia saja.
Makanya contoh anak-anak seperti itu berarti dia masih kurang bersyukur atas yang diberikan oleh Tuhan atau yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Pengalaman lain boleh berbagi, Atta mungkin? Kansa, Dina, Ari mungkin Ri? Ada pengalaman pribadi? Mungkin sendiri atau gimana gitu pengalaman tentang bersyukur? Saya nggak tahu sih Bu. Ya, saya kurang tahu bersyukur itu gimana. Tapi saya kalau nerima barang ya udah saya terima aja gitu Bu. Syukurin aja. Ya. Ya. Saya kurang tahu bersyukur tuh gimana Bu. Tapi kalau saya dapat barang atau apa gitu, ya udah terima aja Bu. Misal seadanya nih, Ya. saya punya buku atau apa gitu Bu. Hmm. Bukunya nggak harus bagus kan Bu. Iya, Nah, Yang masa harus emas gitu Bu? Enggak kan? Nah, iya. harus bagus gitu enggak Bu? Ya, ada lagi Syukurin kan? aja yang ada gitu. Mm-mm. Yang penting bisa betapa. Dipakai ya. Oke. Nah, itu Ari sudah menunjukkan bahwa sikap bersyukurnya sudah ada Ri ya. Apa saja yang diberikan oleh mama papa kalian, ibu bapak kalian, kalian terima. Ya, tapi ada juga anak yang tidak menerima dengan pemberian kedua orang tuanya ya, misalnya diberi buku yang biasa-biasa aja yang tipis atau yang tebal, itu milih biasanya. Tapi kalau kalian ini ada buku yang ini aja yang dipakai ya, iya mah nggak apa-apa. Nah itu berarti kalian sudah menerima apa saja yang diberikan oleh kedua orang tua kalian. Ada lagi yang mau berbagi pengalamannya tentang bersyukur? Kemudian yang di poin nomor 1 itu masih kurang disiplin untuk beribadah. Kenapa kalian maksudnya seperti itu? Gimana maksudnya? Kok memilih itu? Silakan yang mau berbagi pengalamannya. sebenarnya tuh Ya, kalau yang terkait ibadah itu tergantung kondisi ya sebenarnya Bu. ya tergantung niat hati ya. Kalau ya, Kalau menurut Ferdinand gimana? tapi Tidak yakin dengan ibadahnya, katanya gitu. akhir-akhir ini Bu jarang ibadah saya Bu. Astaga. Kamu tuh berdosa banget. Jujur itu baik. Nah, itu hubungannya langsung dengan Tuhan ya. Ibadah kita itu termasuk dengan bersyukur, ini juga termasuk ibadah ya. Kalau kita menerima apa saja yang diberikan oleh orang tua kita, yang diberikan oleh Tuhan, kita terima itu sudah termasuk ibadah yang kita syukuri ya. Kita bersyukur atas terhadap Tuhan bahwa apa saja yang sudah diberikan itu merupakan anugerah. Oke, ada lagi yang berbagi pengalamannya sebelum kita masuk materi? Cukup ya? Kita masuk materi. Ada mungkin Kansa memberikan pengalamannya? Oke, bila tidak ada, Ibu share screen lagi ya materi yang tadi. Kita langsung masuk materi, yaitu dahsyatnya keutamaan bersyukur. Jadi di sini Ibu selaku guru BK ingin menyampaikan bahwa dahsyatnya keutamaan bersyukur ini keterkaitannya tentang item yang kalian pilih kemarin ya, itu banyak tentang tentang kedisiplinan dalam beribadah. Makanya Ibu ambil materi ini. Tujuan Ibu memberikan materi ini agar nantinya dapat kalian gunakan mampu untuk kalian pakai ya, kalian memahaminya dalam keseharian kalian di rumah, yaitu tentang bagaimana menerima apa saja yang sudah diberikan oleh Tuhan. Baik, kita langsung ke pengertian dulu. Apa sih sebenarnya bersyukur itu? Nih, kalau menurut bahasa Indonesia itu bersyukur itu adalah berterima kasih ya, yang diartikan dengan melakukan dianggap menerima atas apa yang sudah diberikan. Nah, salah satu bentuk syukur yaitu menerima segala apapun diberikan Tuhan, menjalani kehidupan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Intinya adalah menerima segala sesuatunya dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Ini pengertian bersyukur dalam artian ini ya, menurut bahasa Indonesia. Nah, kemudian manfaat bersyukur itu apa saja? Ternyata manfaat bersyukur itu banyak ya, yaitu hidup dalam keberuntungan, hidup dalam kebahagiaan, memiliki wibawa di mata orang lain, terlihat lebih rupawan, awet muda, dan berumur panjang. Ini kalau manfaat bersyukurnya kita terima ya. Contohnya seperti ini, kita kasih penjelasan dulu.
Ya, yang pertama yaitu hidup dalam keberuntungan. Orang yang hidupnya bersyukur selalu berpikiran positif, itu pasti ya, dia selalu memikirkan hal-hal yang positif. Kemudian dalam hal yang menimpanya baik, menyenangkan atau yang menyedihkan. Ini biasanya orang yang berpikir positif itu dia akan menjalani hidup yang dalam keberuntungan. Misalnya ada teman kita tidak mau menegur kita ya, tapi dia mungkin ada kepentingan lain, kita jangan langsung seujon atau langsung berpikir negatif, kenapa lah dia itu nggak negur saya. Nah, kalau kita bersyukur dengan berpikir positif, itu akan menjadi tenang. Tapi kalau kita kepikiran, kayaknya tuh marah nih sama saya nih. Nah ya. Kemudian lanjut ke ini ya, hidup dalam kebahagiaan. Ini waktu kita sudah ini ya. Hidup dalam kebahagiaan itu seperti apa? Orang yang bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan ya, oleh karena itu mereka selalu merasa bahagia. Sebentar dulu, ini ada kendala tentang ini nih materinya nih. Ya, hidup dalam kebahagiaan ya, apa saja yang kita terima, yang kita beri dikasih sama orang lain itu kita cukup dengan mengucapkan alhamdulillah dan berterima kasih. Kemudian memiliki wibawa di mata orang lain, terlihat lebih rupawan, awet muda, dan berumur panjang. Ini ciri dan manfaat dari orang bersyukur itu terlihat lebih rupawan, lebih segar ya, dia lebih banyak senyumnya daripada merengutnya. Memiliki wibawa di mata orang lain kayaknya lebih dihormatin dan dihargain bagi mereka yang bersyukur. Kemudian awet muda dan berumur panjang. Kenapa dibilang awet muda? Karena otot-otot wajah itu beraktivitas tidak terlalu banyak dibanding orang yang memiliki watak pemarah. Ya, kalau yang orang sering pemarah itu biasanya mukanya nggak nyaman dilihat biasanya itu. Kemudian dia selalu tidak bahagia. Tapi kalau orang bersyukur, dia tampak wajahnya lebih enak dilihat, lebih enak dipandang. Ya. Kemudian, ini lagi, rasa syukur akan menjadi hati merasa tenang, damai. Kemudian, bersyukur bukan berarti berhenti dengan apa yang sudah kita miliki, tapi terima kasih Tuhan telah memberikan nikmatnya kepada kita, ya, bermanfaat bagi kita tentunya. Nih, kita lanjutkan yang selanjutnya, akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur itu, yang pertama hidup menderita, hidup menjadi selalu sial, mudah terserang penyakit, kemudian di akhirat mendapatkan siksa Tuhan. Ya, jadi 4 ini sudah dijelaskan. Hidup menderita mungkin kalian tahu ya, orang yang hidup menderita itu karena dia tidak menerima, tidak mensyukuri apa saja yang sudah diberikan oleh Tuhan, makanya dia akan penuh kesusahan. Kemudian hidup menjadi selalu sial. Hidup sial ini karena dia seujon tadi ya, berburuk sangka, dia berpikiran negatif atas orang lain. Biasanya negatif terus, pesimis dan kurang yakin. Ketiga, mudah terserang penyakit. Kalau kita sering negatif thinking dan orang lain, otomatis kita itu menjadi kepikiran, kemudian jadi sakit kepala, jadi pusing, akhirnya badan jadi sakit. Kemudian sifat orang yang tidak mau bersyukur ini, keadaan yang dimiliki, maka cenderung cuek dengan lingkungan dan diri sendiri. Akibatnya kekebalan tubuhnya akan terganggu. Ini sudah ada di ini ya, di Alkitab kita masing-masing. Jika kita tidak bersyukur, maka akan mendapat siksa dari Tuhan. Ada dalilnya ya, kalau di agama Islam itu jika kita bersyukur maka akan ditambahkan oleh Tuhan rezeki-rezeki yang lebih lagi kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur maka akan menjadi kufur ya. Ini lagi sebab-sebab kurang bersyukur. Pertama, lalai dari nikmat Allah. Sesungguhnya manusia hidup dalam kenikmatan yang besar. Kalian lupa ya, rezeki itu bukan hanya rezeki uang saja, harta, tapi napas kita sekarang ini bisa bernapas itu juga rezeki. Seandainya saja kalau kalian bisa mencoba menahan tidak bernapas sampai dengan 5 menit saja, gimana rasanya tuh? Gimana? Pasti tidak sanggup. Kita tidak bisa membeli ini ya, membeli napas kita. Siapa yang ada jual napas? Nggak ada kan? Nah, makanya kita harus mensyukuri apa saja yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kebodohan terhadap hakikat nikmat, maksudnya di sini dia tidak menerima
apa saja yang sudah yang diberikan oleh Tuhan, makanya bisa dianggap sebagai orang yang tidak baik karena dia tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami nikmat tadi. Kemudian pandangan sebagai manusia kepada orang yang berada di atasnya. Ini bisa kalian lihat gambar di sini nih, sesusah-susahnya kita ada orang yang lebih susah lagi. Ini kalau Ibu lihat contoh gambar ini, dia tidak mempunyai TV ya, televisi, tapi dia bisa menonton dengan orang lain. Dia masih tetap bersyukur karena masih dipersilakan nonton TV di tetangganya. Nah, ini pandangan manusia kepada orang yang di atasnya ya. Oke, merupakan masa lalu. Kalau memang masa lalu kita kelam ya, susah atau sempit, tidak usah kita melihat ke belakang, kita tetap taat kepada Tuhan, kemudian menjalankan ibadah sesuai perintah dan larangannya. Terus, dan tatkala Allah memberikan kenikmatan karunia kepadanya, dia enggan membandingkan antara masa lalunya dengan kehidupan sekarang. Nah, itu. Jadi kita lebih fokuskan kepada ibadah kita masing-masing sesuai dengan agama yang kita anut ya. Oke, materi ini sudah cukup, tidak perlu panjang lebar. Ibu rasa kalian sudah memahami dari tentang bersyukur ini ya. Semoga ini nanti bisa kalian gunakan di kehidupan kalian sehari-hari. Sampai dengan hari ini, yang mau bertanya silahkan. Yang telah Ibu sampaikan materi ini, mungkin ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Ya, Bu. Alvin, silakan. Bu, bagaimana cara kita agar tetap bersyukur walau keadaan kita kurang baik? Ya, kalau memang keadaan kita memang ini ya, contohnya kayak tadi yang orang nebeng ini ya, nebeng nonton TV tadi, yaitu dengan cara menerima keadaan yang sudah ada. Yang sudah ada, misalnya kayak contoh tadi, dia menerima keadaannya di rumah saya nggak ada TV nih, makanya saya menebeng atau menonton TV ke tetangga. Itu dia sudah mensyukuri nikmat yang ada. Bagaimana untuk mencari nikmat yang lebih lagi, yaitu dengan cara kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, berusaha, berdoa, dan berikhtiar. Ya, kalau cuma berdoa aja kita tidak ada usaha, Ibu rasa tidak akan mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi rezeki itu harus dicari, walaupun sudah ada takarannya, cuman kita harus berusaha lagi dan berusaha untuk menerima keadaan yang ada pada saat ini. Misalnya saat ini tidak memiliki HP Android, HP biasa aja, tidak bisa harus ini. Jangan menuntut orang tua kalian untuk harus punya ini harus ada. Misalnya di RPL ya pada awal memang diwajibkan punya laptop. Cuman sekolah sudah menyediakan jika ada anak yang tidak memiliki laptop boleh datang ke sekolah untuk belajar. Gitu, Pin, menurut Ibu Pin. Gimana, Pin? Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silahkan seputaran dengan syukuran kita kepada Tuhan, kesyukuran kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Atau selama kalian di rumah seperti apa? Seandainya uang sakunya dikasih 20.000 kurang mah, tambah lagi. Ya, tahu gitu ya. Ferdinand mungkin ada yang bertanya? Ferdinand, ada yang bertanyakan? Belum. Ayo. Aku Bu. Ya, silakan. Abed. Kalau misalnya kita tuh pengen bersyukur Bu, tapi kayak lingkungannya tuh nggak memadai untuk kita bersyukur, gimana tuh, kayak apa ya, teman-temannya gitu ngajak kita tuh kayak balik lagi gitu. Nggak mendukung ya? Iya. Maksudnya lingkungan sekitar kamu tidak mendukung untuk kamu bersyukur gitu? Iya, kayak sebenarnya kita tuh udah mau bersyukur dikasih duit segini, tapi teman-teman kita tuh udah nambah lagi aja gitu. Gimana tuh Bu? Nah, kalau memang seperti itu, kembali yang tadi seperti ditanyakan sama Alvin tadi, yaitu kita kembalikan ke diri kita pribadi lagi. Kita lihat lagi, memang rasanya hati tidak nyaman ya. Misalnya teman kita sanggupnya sehari 50.000 nih, misalnya. Ya, cuma 20 aja dikasih mama nih, harus minta lagi. Nah, kalau memang keadaan orang tua kita tidak mampu, kita kembali lihat lagi. Orang tua kita cuman mungkin ya, mohon maaf kerjanya tidak tetap, penghasilannya sedikit, ya kita harus terima. 20.000 itu sehari ibu rasa cukup ya, walaupun ada teman kalian yang seharinya 50.000. Ya, kalau memang keadaan seperti itu, kita kembali untuk menenangkan hati lagi, untuk menenangkan diri dengan cara apa? Beribadah, mendekatkan Tuhan. Ya, supaya berilah ketenangan kepada diriku,
supaya saya bisa sanggup untuk menerima apa saja yang diberikan oleh kedua orang tuaku, termasuk kayak uang saku, mungkin HP kalian yang biasa aja, mungkin HP-nya yang tidak bagus ya, itu harus diterima. Ya, kalau menurut Ibu seperti itu sih. Mungkin lingkungan mempengaruhi memang ya. Kalian bisa lihat-lihat lingkungan kalian, kalau bisa kalian sanggup untuk bergabung dengan lingkungan yang baik, Ibu rasa kamu akan tertular dengan lingkungan menjadi sifat yang baik juga. Tapi kalau lingkungan kalian tidak mendukung kebaikan, Ibu rasa jangan didekatin deh. Mending cari lingkungan yang baik-baik saja. Ya, gitu ya Abednego ya. Ya, Bu. Ya. Kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Dari materi Ibu tadi, yang mau bertanya lagi, silahkan. Materi yang telah Ibu kita bahas tadi ya, tentang bersyukur. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau sudah cukup? Sudah, Bu. Oke, baik. Pertanyaan sudah cukup. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi ya. Sesi diskusi ini, silahkan kalian berdiskusi. Kalian bagi 3 kelompok dari yang hadir ini. Nanti sampaikan hasil diskusinya ke sini ya. Ya, sampaikan hasil diskusinya 3 kelompok ini sesuai dengan yang kalian diskusikan. Baik, Ibu kasih waktu 5-10 menit cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, baik. Untuk diskusi, Ibu rasa cukup ya, waktunya sudah habis. Silahkan kalian sampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mengenai tentang bersyukur atau dahsyatnya keutamaan bersyukur. Ya, silahkan kelompok 1 sampaikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mewakili? Ya, silakan Abed. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sampaikan, menurut kami dan kelompok, bersyukur itu adalah rasa berterima kasih kita kepada Tuhan karena telah diberi sesuatu walaupun tidak melebihi ekspektasi kita. Dalam kutip, tidak semua pemberian Tuhan tidak melebihi ekspektasi kita, contohnya nafas kita. Terus bersyukur ada manfaatnya. Yang pertama, hidup beruntung. Kedua, hidup dalam kebahagiaan. Ketiga, memiliki wibawa di mata orang lain. Keempat, terlihat lebih rupawan. Kelima, yang didambakan ibu-ibu komplek dan kelompok saya, awet muda dan umur panjang. Nah, terus selain ada manfaat, pasti kan ada akibat. Nah, akibat tidak bersyukur adalah yang pertama, hidup menderita. Kedua, hidup menjadi selalu sial. Ketiga, mudah terserang penyakit. Keempat, di akhirat disiksa Tuhan. Nah, sekian dari saya, Bu, sama kelompok. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1 sudah memberikan hasil diskusinya. Diskusi mengenai tentang bersyukur tadi ya. Nah, silakan lanjutkan untuk kelompok 2. Hasil diskusinya seperti apa? Dari kelompok 2, hasil diskusinya, Bu, bersyukur adalah cara untuk hidup kita terus dalam kebahagiaan. Bersyukur dapat memberikan kita hal-hal positif dan juga dapat selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa semua yang telah diberikannya adalah anugerah dan karunia yang tak semua orang memilikinya. Oleh karena itu kita wajib bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Oke. Ya. Sudah disampaikan untuk kelompok 2. Bagus ya hasil diskusinya. Hampir mirip-mirip saja. Biasanya itu memiliki tanggapan-tanggapan yang berbeda. Ya. Untuk kelompok 3, silahkan yang menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 3 siapa? Saya, Bu. Oke, Ferdinand silahkan. Dari apa yang telah dijelaskan dan dibahas tadi, kami sekelompok menyimpulkan bahwa bersyukur adalah sebuah sikap atau tindakan di mana kita sebagai manusia menerima apapun yang telah diberikan atas sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kami juga beranggapan bahwa hidup bersyukur manfaatnya sangat besar, yaitu mempermudah hidup. Karena dengan hidup bersyukur kita akan lebih ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup, dan juga kita akan lebih bahagia dan tidak mudah stres karena kita bahagia bisa dari hal sederhana saja. Sekian dari kelompok 3, Bu.
Baik, Ferdinand, bagus ya. Setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Yang intinya, bersyukur itu adalah bisa dikatakan ucapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya, yang artiannya itu berterima kasih dengan melakukan hal yang dianggap menerima atas apa yang sudah diterima, yang diberikan ya. Kemudian untuk mensyukuri pemberian dari Tuhan itu yaitu kita menjalani segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu sudah mengucap syukur kita kepada Tuhan ya. Dan menerima apa-apa saja yang sudah rezeki apa saja yang sudah diberikannya kepada kita, yaitu dengan cara dengan ikhlas, tabah dan sabar apapun keadaannya ya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian di keseharian kalian ya. Kemudian manfaatnya itu hidup dalam keberuntungan, yang pasti bahagia ya, orang-orang yang bersyukur itu selalu berpikiran positif. Kemudian terlihat lebih ini ya, lebih rupawan, kayak tidak ada masalah. Padahal walaupun dia ada masalah, tapi dia sanggup untuk menutupinya. Tidak harus digembar-gembar misalnya, aku ini ada masalah. Nah biasanya anak-anak yang seperti ini dia bersyukurnya kurang ya. Kemudian mendekatkan diri dengan Tuhan itu bisa kita lakukan dengan cara beribadah atau rajin ya, atau mematuhi segala perintahnya. Kalau Muslim mungkin sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, jangan sampai sholatnya bolong-bolong ya. Kemudian yang Nasrani bisa mungkin rajin berangkat ke ini ya, ibadah ke gereja atau mengikuti remaja-remaja gereja seperti KKR, seperti itu ikutin aja ya, itu karena untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, kemudian dampak dari orang-orang yang tidak bersyukur itu akibatnya mungkin dia akan tidak ini ya, selalu berpikiran negatif atau seujon ya. Kemudian hidupnya menderita karena dia selalu berpikiran, aduh tetangga sebelah nih kemarin baru beli motor, beli lagi mobil. Dia sakit hati sendiri akhirnya kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, tidak boleh kita beriri hati karena semua rezeki, semua hidup tuh berbeda-beda, ada takarannya masing-masing. Jadi kita bisa untuk bisa untuk menerima keadaan kita sendiri ya, tidak usah harus melihat orang lain. Boleh kita melihat orang lain, tapi untuk membuat motivasi kita menjadi lebih baik ya. Kemudian sebab-sebab orang yang kurang bersyukur itu biasanya dia lalai dari nikmat Tuhan. Apa saja yang dia diberikan oleh Tuhan itu dia tidak mau menerima. Kemudian dia tidak memahami hakikat nikmat yang sudah diberikan itu, biasanya tidak paham ya. Dia lupa napas itu dari mana. Kemudian dia sempurna itu dari mana. Banyak orang yang tidak sempurna seperti kita ya. Ada yang tidak mempunyai, mohon maaf, cacat tangan, mungkin dia bisu, mungkin dia tidak sempurna kakinya. Nah, itu ada orang yang lupa di situ ya. Nah, kalau kita bersyukur dengan fisik kita yang ada ini, itu tandanya sudah kita menerima kesyukuran sudah diberikan kepada Tuhan. Ada orang malah bahkan ini ya cenderung, aduh aku ini kulitnya hitam banget sih, pengennya putih misalnya gitu ya. Itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak bersyukur ya, kurang bersyukur bukan tidak bersyukur. Baik, dari ini semua materi yang Ibu sampaikan ini, ada lagi yang mau memberi tanggapan mungkin atau mau menambahkan dari kesimpulan Ibu? Silahkan yang mau menambahkan. Atau sudah cukup paham ya? Yang Ibu sampaikan ini? Paham, Bu. Oke. Bu. Sudah kalian diskusikan, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Nanti kita bertemu. Ya, Bet, ada yang mau disampaikan? Enggak, Bu. Lupa di-mute. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya itu bahasa Indonesia. Ini ya, tentang Ibu lihat di angket tadi yang paling menonjol itu, Bu, saya masih tidak bisa untuk mengerjakan tugas secara tuntas. Banyak yang memilih itu, Bu lihat ya. Nanti kita bahas tentang itu. Kenapa kalian malas mengerjakan tugas-tugas? Itu banyak di situ Ibu lihat yang memilih. Angka berapa tadi ya? 15 kalau tidak salah ya butir angketnya itu. Kalau Ibu boleh tahu alasannya, nanti kita bahas ya. Ada saatnya kita bahas masalah itu. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Untuk hari ini Ibu rasa cukup. Sebelum kita akhiri, silahkan. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih. Bagaimana rasanya untuk pemberian layanan hari ini? Apakah menyenangkan?
Menyenangkan, Bu. Bu. Menyenangkan. Ya. Menyenangkan, Bu. Ya, ada tanggapan Ari? Tenang ya. Ya, menyenangkan, Bu. Jadi Sungguh menyenangkan. materi pembelajaran layanan BK ini sebenarnya tidak ada tugas, ini hanya pemberian layanan saja supaya kalian tidak jenuh dan tidak bosan dalam pembelajaran daring. Nah, makanya disela-selakan dengan materi seperti ini. Misalnya ada keluhan-keluhan apa saja, boleh nanti kalian wapri Ibu, misalnya Bu, kayaknya saya ada masalah apa, nah, silahkan kita, siapa tahu Ibu bisa bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, silahkan untuk menutupnya dengan doa ya. Tadi kan sudah di awal dengan doa dan diakhiri kembali dengan doa lagi. Silahkan Alvin pimpin doa lagi untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Ya, teman-teman, marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik Alvin, terima kasih telah memimpin doa kita hari ini. Tetap semangat, kalian mengerjakan tugas-tugas daring ya. Jangan kendor, jangan down, tetap terus semangat supaya nantinya menjadi lebih baik lagi. Oke? Kasih jempol dulu kalau oke. Oke ya. Baik, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti kita sambung materi selanjutnya. Selamat siang. Ya. Ya. Sungguh.